Halo Teknolovers, seperti yang kita tahu, di kawasan Asia Tenggara, Indonesia menjadi negara terkuat militernya menurut data Global Firepower. Namun posisi ini bisa saja berubah, sebab Vietnam mengejar di urutan kedua. Bukan tak mungkin terjadi nih, militer Vietnam bisa saja menggeser posisi Indonesia. Lantas, bagaimana hubungan Indonesia-Vietnam sejauh ini? Nah, berikut bakal aku jelasin ke kamu sekaligus mari kita melihat perbandingan kekuatan militer Indonesia versus Vietnam. Namun sebelum kita lanjut, klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasimu dulu yuk. Update terus informasi menarik setiap hari dari teknologi populer. Indonesia memiliki pengalaman masa lalu yang menyedihkan. Ratusan tahun dijajah oleh asing, hingga hak pribumi seolah diinjak. Belanda menjadi negara yang paling lama menguasai Nusantara, kurang lebih 3,5 abad. Namun di penghujung sebelum kemerdekaan, barulah Jepang yang berhadapan langsung dengan rakyat Indonesia. Bukan melalui perang besar-besaran, melainkan Jepang menyerah dan memilih pulang ke negerinya setelah Hiroshima Nagasaki dijatuhi bom atom. Berbeda dengan Vietnam, sejak 110 sebelum Masehi, sudah dijajah Tiongkok sampai mencapai kemerdekaan pada tahun 938. Setelah bebas dari penjajahan Tiongkok, Vietnam mengecam serangan pihak asing. Sayangnya di abad ke-19, Vietnam menjadi wilayah jajahan Prancis. Prancis berhasil menguasai Vietnam setelah ikut serta dalam beberapa perang kolonial di Indochina tahun 1840-an. Prancis kala itu ingin memperluas kekuatannya untuk menyaingi kebangkitan Britania Raya. Prancis mengincar hasil bumi Vietnam untuk menggerakkan industri. Vietnam terus melakukan perundingan dengan Prancis untuk meraih kemerdekaan. Sayangnya permintaan Vietnam selalu ditolak, dan Vietnam serta seluruh Indochina terus menjadi jajahan Prancis. Namun Vietnam akhirnya mendapat dukungan populer dan berhasil mengusir Prancis. Tapi, selama Perang Dunia Kedua, Vietnam malah dikuasai oleh Jepang. Dan nyatanya pemerintah Prancis Vichy bekerja sama dengan Jepang mengantar tentara ke Indochina sebagai pasukan yang berkuasa secara de facto di kawasan itu. Tahun 1944, tentara sekutu malah menaklukkan pemerintah Prancis Vichy hingga tumbang. Pemerintah Jepang tentu saja berkuasa penuh atas Vietnam. Pada akhir Perang Dunia Kedua, Vietnam diberikan kemerdekaan oleh pihak Jepang. Pihak Jepang menangkap pemerintah Prancis dan memberikan Vietnam kemerdekaan sebagai bagian dari rancangan Jepang untuk membebaskan bumi Asia dari penjajahan Barat. Hal ini ada kemiripan saat Jepang berkuasa di Indonesia, juga mengusir Belanda dari bumi Asia. Perang Vietnam atau disebut Perang Indochina Kedua terjadi tahun 1957 dan 1975 di Vietnam. Perang yang masih dari bagian Perang Dingin ini mempertemukan dua kubu ideologi besar, yaitu komunis dan Seato. Republik Vietnam menguasai Vietnam Selatan, dan Republik Demokratik Vietnam menguasai Vietnam Utara. Lebih dari 280.000 korban jiwa di pihak Vietnam Selatan, dan lebih dari 1 juta jiwa di pihak Vietnam Utara. Perang Vietnam ini menjadi perang terlama Amerika Serikat di Asia Tenggara. Amerika Serikat selalu menang dalam berbagai perang di dunia, namun kala itu Amerika Serikat harus meninggalkan Vietnam karena kalah unggul dari kubu sebelah. Setelah berakhirnya perang, Vietnam Utara dan Vietnam Selatan bersatu. Tepatnya pada 1976, Vietnam kemudian menjadi negara komunis. Dari pengalaman perang yang sudah dilewati Vietnam, lantas bagaimana kekuatan militernya saat ini? Menurut military ranking laman GFP, saat ini kekuatan militer Vietnam di urutan ke-24, sedangkan Indonesia di urutan ke-16. Jika Indonesia memiliki prajurit aktif sebanyak 400.000 personil, Vietnam justru sedikit di atas nih, dengan 482.500 personil. Namun sayangnya Vietnam tidak memiliki personil cadangan, sedangkan Indonesia punya 400.000 personil. Sementara untuk kekuatan armada di lini darat, untuk tank Indonesia memiliki 332 unit, sedangkan Vietnam 2.155 unit. Kendaraan lapis baja Indonesia 1.430 unit, sedangkan Vietnam 5.500 unit. Untuk artileri derek, Indonesia memiliki 366 unit, sedangkan Vietnam 1.120 unit.
Artileri gerak Indonesia 153 unit, sedangkan Vietnam 100 unit. Proyektor roket Indonesia 63 unit, sedangkan Vietnam 810 unit. Wow, Vietnam menang banyak nih di matra darat, dengan 9.685 unit armada, sedangkan Indonesia hanya 2.344 unit. Lanjut kita ke sektor udara. Pesawat tempur Indonesia memiliki 41 unit, sedangkan Vietnam 75 unit. Pesawat serangan khusus Vietnam tidak memiliki 1 unit pun, sedangkan Indonesia memiliki 38 unit. Lalu untuk pesawat latih, Indonesia memiliki 109 unit, Vietnam 30 unit. Pesawat pengangkut Indonesia punya 64 unit, sedangkan Vietnam 39 unit. Pesawat misi khusus, Indonesia memiliki 17 unit, sedangkan Vietnam 4 unit. Helikopter militer Indonesia 188 unit, sedangkan Vietnam 99 unit. Helikopter serang Indonesia memiliki 15 unit, sedangkan Vietnam 25 unit. Nah, di sektor udara justru Indonesia meninggalkan Vietnam nih. Kekuatan udara Indonesia saat ini menempati posisi ke-28 dunia, sedangkan Vietnam di urutan ke-41 dunia. Next, kita ke sektor laut. Baik kapal induk maupun kapal perusak, Indonesia dan Vietnam sama-sama tidak memiliki 1 unit pun. Untuk kapal korvet, Indonesia memiliki 24 unit, sedangkan Vietnam 14 unit. Lalu untuk frigates, Indonesia punya 7 unit, sedangkan Vietnam 9 unit. Untuk kapal selam, Indonesia memiliki 4 unit, sedangkan Vietnam 6 unit. Untuk kapal patroli, Indonesia memiliki banyak nih, 179 unit, sedangkan Vietnam 26 unit. Terakhir, kapal perang ranjau. Indonesia memiliki 10 unit dan Vietnam 8 unit. Untuk sektor laut, kembali jumlah armada Indonesia lebih banyak dari Vietnam. Selain prajurit dan armada militer, kekuatan militer suatu negara juga didukung dengan faktor lainnya. Ketersediaan anggaran militer dan logistik patut dipertimbangkan. Indonesia memiliki anggaran militer sebesar 9,2 miliar dolar, sedangkan Vietnam 6,39 miliar dolar. Besar anggaran yang disediakan Indonesia lebih banyak dari yang disediakan Vietnam. Tak heran jika Indonesia menduduki peringkat ke-31, sedangkan Vietnam ke-38. Berikutnya ada faktor logistik. Indonesia memiliki 129,366 juta jiwa angkatan kerja, sedangkan Vietnam 54,658 juta jiwa angkatan kerja. Indonesia juga memiliki 9.879 unit kapal sipil, sedangkan Vietnam 1.863 unit. Indonesia memiliki 16 pelabuhan dan terminal utama, sedangkan Vietnam 8 pelabuhan dan terminal utama. Indonesia memiliki sepanjang 437.759 km cakupan jalan raya, sedangkan Vietnam 180.549 km. Selain itu, Indonesia memiliki sepanjang 5.042 km rel kereta api, sedangkan Vietnam 2.632 km. Indonesia memiliki 673 bandara, sedangkan Vietnam 45 bandara. Indonesia memiliki komitmen untuk terus menjalin hubungan bilateral dengan Vietnam. Vietnam menjadi salah satu mitra strategis Indonesia di kawasan Asia Tenggara. Kedua negara bekerja sama dalam bidang ekonomi. Oke deh Technolovers, semoga ulasan tadi menambah wawasan kamu. Jangan lupa like, share, dan tinggalkan komenmu di bawah. Besok jumpa lagi ya. Terima kasih sudah menonton.